Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kesempatan ini saya mengunjungi sebuah tempat wisata rohani sekaligus sebuah gereja yang sangat unik yang bernama Geraha Maria Anai Velangkani. Saudara dan saudariku terkasih, pada hari Minggu dan hari-hari libur, tempat ibadat ini yang merupakan wisata rohani bagi umat Katolik ini begitu padat dikunjungi oleh pengunjung. Dan yang uniknya lagi adalah walaupun ini merupakan tempat ibadat atau sebuah wisata rohani bagi umat Katolik, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudari dari gereja-gereja yang lain, bahkan juga dari agama-agama lain. Maka yang mengunjungi tempat ini, ya selain umat Katolik, juga umat dari gereja Protestan, ada juga saudara-saudari kita yang beragama Islam. Bahkan teman-teman kita yang beragama Islam sekalipun datang ke tempat ini mengenakan jilbab. Ini terbuka bagi siapa saja yang mau berkunjung ke tempat ini. Walaupun ini merupakan tempat atau wisata rohani bagi umat Katolik. Saudara dan saudariku terkasih, bangunan ini sangat luar biasa atau tempat ini sangat luar biasa. Dan yang menjadi ciri khas tempat ini adalah Maria Anai Velangkani. Inilah patung Maria Anai Velangkani yang diletakkan di atas sebuah tandu dan diletak di gerbang atau di pintu gerbang ketika kita memasuki Geraha Maria Anai Velangkani. Jadi menurut cerita bahwa Bunda Maria pernah menampakkan diri di India di daerah yang bernama Velangkani. Kemudian Pastor James yang merupakan penggagas dan yang membangun tempat ini dari India, beliau datang ke Indonesia dan membangun tempat ini untuk umat Katolik. Jadi Bunda Maria menampakkan diri di Velangkani, India. Lalu Bunda Maria yang menampakkan diri di sana itu, Pastor James mendapat inspirasi untuk ke Indonesia dan khususnya ke Medan, kemudian membangun sebuah geraha yang luar biasa, besar, megah dan gagah untuk menghormati Bunda Maria. Maka kita lihat di sini saudara-saudari, Bunda Maria ini mengenakan pakaian ya khas India dengan wajahnya wajah mirip orang India. Nah, ini tidak menutup kemungkinan bagi saudara-saudari kita ya untuk hadir ke tempat ini berdoa, ya menyampaikan intensi-intensi kita. Dan menurut pengakuan banyak orang bahwa orang-orang yang hadir di sini untuk berdoa begitu banyak mengakui bahwa doa-doanya terkabulkan. Nah, ini bangunan yang sangat megah dan gagah saudara-saudari. Kebetulan saya berkunjung ke tempat ini ya, dan pada saat saya datang para pengunjung begitu banyak memadati tempat ini. Saudara dan saudariku terkasih, bangunan yang luar biasa ini dibangun kurang lebih selama 4 tahun baru selesai. Dengan penggagasnya adalah Pastor James. Pastor James ini dari Serikat Yesus atau SJ. Beliau ini sebagai anggota dari Serikat Yesus yang ada di India, berangkat ke Indonesia, khususnya ke Medan, dan beliau membangun tempat yang sangat indah, menarik, dan tentunya membuat kita semakin mengimani Bunda Maria. Nah, menurut informasi yang kami terima, pembangunan tempat ini yang kurang lebih memakan waktu sekitar 4 tahun baru selesai, itu menelan biaya sekitar 4 miliar. Luar biasa, 4 miliar. Jadi informasi juga yang kami terima bahwa Pastor James dalam membangun tempat ini, beliau membangun relasi dengan banyak pihak
Sehingga untuk pembangunan ini, dana-dana yang dibutuhkan di sini adalah dari para donatur. Jadi para donatur memberi sumbangan atau bantuan dalam pembangunan tempat suci ini. Nah, Velangkani ini sebagai informasi bagi teman-teman yang ada di luar kota Medan. Kalau kami di Medan sudah biasa ya, sudah mengunjungi tempat ini. Tetapi bagi teman-teman yang di luar kota Medan, barangkali ini menjadi tempat yang baru. Nah, Velangkani ini berada di Kecamatan Tuntungan, Kota Medan, Sumatera Utara. Dan bangunan ini dibangun pada tahun 2001. Nah, di sekitaran bangunan ini, jadi bangunan ini di lantai 1 itu adalah aula, lantai dasar itu adalah aula, dan di lantai 2 itu nanti saya akan tunjukkan ada gereja. Jadi ketika umat mau misa juga bisa misa di gereja itu, dan nanti di samping ini juga ada sebuah kapel untuk umat merayakan Ekaristi. Nah, ini sebuah penghormatan yang istimewa bagi Paus Yohanes Paulus yang kedua, karena beliau juga pernah kunjung ke Medan pada tahun 1989. Dan untuk memberikan penghormatan yang lebih istimewa lagi, rupanya Father James membangun juga sebuah kapel untuk Yohanes Paulus yang kedua, yang sekarang sudah menjadi orang kudus dalam gereja kita. Inilah kapel Paus Yohanes Paulus yang kedua, yang disebut dengan Santo sekarang ini ya. Nah, di atas ada tulisan Per Mariam ad Jesum. Jadi Paus Yohanes Paulus kedua ini memang sangat mencintai Maria. Devosinya kepada Maria luar biasa. Nah, ini kapel dari Yohanes Paulus yang kedua. Ini di dalam bagian dalam dari kapel ini ada beberapa kursi. Kemudian di dalam ini ada gambar Yohanes Paulus kedua. Bangunan kecil, unik, tetapi sangat menarik, dengan ukiran-ukiran yang sangat indah tentunya. Nah, kapel ini bagi siapa yang mau berdoa di sini dengan perantaran Santo Yohanes Paulus yang kedua, dipersilakan. Maka di dalam ini disiapkan juga ya, ada kipas angin, kemudian ada juga kursi bagi umat yang ingin berdoa di dalam kapel ini. Ini dia kapelnya. Tidak begitu besar saudara-saudari, tetapi bentuknya unik ya, kemudian ukirannya sekali lagi menarik. Nah, kemudian inilah tangga nantinya menuju ke lantai 2 gereja dari Geraha Maria Anai Velangkani ini. Ini bangunan dari samping saudara-saudari. Ini lantai dasarnya ini adalah aula. Nanti bagian atasnya ini yang ada jendela-jendelanya ini adalah gereja. Nanti kita akan lihat ke atas. Nah, saudara dan saudari terkasih, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di samping Geraha Maria Anai Velangkani ini ada sebuah kapel Maria Anai Velangkani. Jadi Pastor James atau Father James biasa merayakan Ekaristi bersama dengan umat pada sore hari di kapel ini. Jadi kapelnya pun tidak begitu besar karena ada gereja nanti di lantai 2. Nah, inilah umat-umat yang sedang berdoa dengan sangat tenang dan khusyuk ya, di dalam kapel ini. Nah, ini juga ada patung Bunda Maria Anai Velangkani bertakhta di dalam. Nah, saudara-saudari, di belakang kapel ini ada sebuah mata air yang tidak pernah habis airnya. Jadi menurut informasi pernah dilakukan penggalian atau pencarian mata air di sini. Sudah sekian meter tidak ditemukan air. Tetapi ada di sebelahnya lagi, hanya disentuh sedikit saja. Rupanya di situ keluar terpancar mata air yang luar biasa. Kemudian mata air ini diberkati, lalu di belakang dari kapel Maria Anai Velangkani ini dipasang keran, maka barang siapa yang datang kemari bisa mengambil air ini. Jadi air ini sudah diberkati dan disebut sebagai air suci. Air suci ini
manfaatnya begitu banyak saudara-saudari, khususnya bagi umat Katolik itu sudah tahu manfaat sebenarnya air suci itu seperti apa. Nah, ini saudara-saudari bagian depan ya, sekali lagi dari Geraha Maria Anai Velangkani. Bangunannya sangat tinggi, menjulang tinggi ini bangunannya. Nah, saya sudah sampai di atas dan saya mengambil gambar ini dari lantai 2 di depan gereja. Saya coba mengambil gambar, ini gerbang ya, umat begitu banyak juga ya mendatangi atau mengunjungi Geraha Maria Anai Velangkani ini. Ya, besar harapan mereka yang datang itu ya bukan hanya berjalan begitu saja, tetapi mereka berdoa. Tetapi kalau yang pertama atau ya bagi umat yang lain, ya semoga merasa tenang dan damai berada di tempat kudus ini. Jadi tempat ini siapapun mau berwisata rohani silakan saja, silakan mengunjungi ini. Nah, saudara-saudari, ini ada bagian tangga kiri dan kanan ini kan dijelaskan bahwa tangga itu menyerupai tangan Bunda Maria yang menyambut orang-orang yang datang. Jadi seolah-olah tangan Bunda Maria menyambut, ayo kemarilah. Nah, itu tangga kiri dan kanan, maka bentuknya lingkar. Sebelah kiri juga melingkar sampai ke lantai 2, sebelah kanan juga melingkar sampai ke lantai 2. Nah, ini saudara-saudari gereja yang ada di lantai 2 yang kami katakan tadi, ukiran-ukiran atau ornamen yang ada di dalam ini sangat-sangat indah dan menarik. Kita ketika memasuki gereja ini, suasananya itu begitu hening, begitu tenang, dan keteduhan hati dan batin itu begitu terasa. Inilah kira-kira saudara-saudari ukiran atau ornamen yang ada di dalam ini begitu indah dan luar biasa. Ini saya mengambil dari belakang, dari dekat pintu masuk gereja ini. Ada sebagian umat lagi berdoa dan kita berharap mereka atau siapa saja yang datang ke tempat ini ya tetap ya menjaga ketenangan dan keheningan untuk tempat suci ini. Nah, di depan ini ada sebuah altar, kemudian kiri dan kanan ada juga ukiran, ada ukiran Bunda Maria, ada juga ukiran Yesus. Lalu ada patung orang-orang kudus juga ada di atas ini, di balkon. Ini bagian atas ini adalah balkon ya, saudara-saudari. Di atas ini juga kalau dalam sebuah perayaan-perayaan besar, di balkon bagian belakang, nah ini di atas inilah paduan suara itu ada di sini untuk memandu perayaan ketika perayaan itu dilangsungkan di dalam gereja ini. Jadi banyak patung orang kudus juga ditempatkan di atas. Maka ketika kita memasuki gereja ini terasa betul sebuah aura tempat suci. Maka langsung mengajak kita untuk berdoa. Tempatnya luar biasa saudara-saudari. Jadi bagi saudara-saudari yang dari kota Medan mungkin sudah biasa ya mengunjungi tempat ini. Tetapi bagi saudara-saudari yang di luar kota Medan barangkali mungkin ada juga yang pernah mengunjungi, ada juga mungkin yang belum. Maka ya silakan saja kalau punya waktu, mari berziarahlah ke tempat ini. Nah, ini bagian tepat di atas altar. Ada sebuah salib Yesus. Kemudian di bawah kaki salib ini ada Bunda Maria dan Yohanes sebagai murid yang terkasih. Nah, ini ada altar saudara-saudari, altar dari kayu ya. Sangat indah ukiran dari altar ini. Jadi sebelah kanan ini ada juga tabernakel. Bagian bawah ini tabernakel, tempat untuk penyimpanan sakramen Maha Kudus. Jadi selesai perayaan Ekaristi, hosti yang tidak semua dibagikan, tidak habis dibagikan kepada umat, disimpan di dalam tabernakel ini. Ini sekali lagi bagian depan saudara-saudari ya, bagian depan tempatnya sangat adem, sangat unik. Kemudian aura rohaninya itu begitu terasa. Maka kalau kita sampai ke dalam gereja ini, tidak ada peluang untuk mau mengajak teman
bercerita-cerita. Nah, kita langsung diajak Tuhan, ayo bercerita dengan saya, jangan bercerita dengan orang lain. Inilah Anai Graha Maria Anai Kelangkani, dan inilah gerejanya. Nah, sekali lagi di atas altar ini ukirannya sangat indah dan menarik. Kemudian ada salib Yesus di atas altar. Ada Maria, ada Yohanes, murid yang dikasihi Yesus. Kita ingat peristiwa ini ketika Yesus berada di salib. Di saat itu pula Yesus menyerahkan kita kepada Bunda Maria, dan juga menyerahkan Bunda Maria kepada kita untuk menjadi ibu kita. Maka waktu itu Yesus berkata, "Ibu, inilah anakmu." Dia menunjuk kepada Maria, lalu dia berpesan, "Maria, ibu, Yohanes inilah anakmu." Lalu kepada Yohanes dia katakan, "Yohanes, inilah ibumu." Dan sejak saat itu, saudara dan saudariku terkasih, Bunda Maria menerima kita sebagai putra-putrinya, dan kita umat manusia melalui Yohanes sebagai perwakilan kita. Kita menerima Ibu Maria sebagai bunda kita dan bunda gereja. Maka berbahagialah umat Katolik yang memiliki seorang bunda yang selalu dan senantiasa menyertai, melindungi, menjaga, menopang kita. Dan bersama dengan Ibu Maria kita berdoa kepada putranya Yesus Kristus. Dan memang tempat ini didedikasikan secara khusus bagi Bunda Maria. Maka saudara-saudariku umat Katolik dimanapun berada, sekali lagi kita sebagai umat Katolik patut bersyukur dan berbangga bahwa kita memiliki seorang bunda, seorang ibu yang selalu mendoakan putra-putrinya. Maka banyak patung Bunda Maria di dalam gereja, ya, di gereja-gereja kita. Kemudian ada juga gua-gua Maria dibangun untuk memberikan penghormatan kepada Bunda Maria. Maka marilah kita datangi tempat-tempat Maria, gua-gua Maria. Kita berdoa bersama dengan Bunda Maria di sana. Per Mariam ad Jesum. Artinya bersama Maria atau melalui Maria kita sampai kepada Yesus Kristus. Bukan berarti Bunda Maria adalah pengantara umat manusia, tetapi bersama dengan Bunda Maria kita berdoa. Jadi orang-orang Katolik bukan berdoa kepada Bunda Maria, tetapi berdoa bersama-sama dengan Bunda Maria. Ini menjawab sebuah pertanyaan yang sering terjadi, atau pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan oleh orang-orang yang tidak memahami tentang ajaran iman Katolik. Seolah-olah kita berdoa kepada Bunda Maria, bahkan kita berdoa di depan patung. Kita menyembah patung, tetapi sesungguhnya tidak. Patung itu adalah sebuah sarana, atau hanyalah sebuah sarana untuk membuat kita semakin menghayati figur yang ingin kita tuju. Bagaimana mungkin kita bisa membayangkan Bunda Maria tanpa sarana bantu yang ada di depan kita? Bagaimana kita bisa menghayati penderitaan Yesus di kayu salib kalau tidak ada sarana atau alat bantu bagi kita? Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudari, dan ini merupakan sebuah kekayaan di dalam gereja Katolik. Jadi bagi kita umat Katolik, sekali lagi mari kita mendatangi tempat-tempat Maria. Kita berdoa bersama dengan Ibu Maria, karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan Bunda Maria bagi kita sebagai ibu kita dan ibu gereja. Maka berbahagialah umat Katolik yang memiliki seorang ibu yang suci hatinya, yang selalu dan senantiasa mendengarkan doa-doa putra-putrinya tanpa membedakan siapa yang datang, tetapi selalu menerima siapa saja yang bermaksud baik.
Jadi bangunan yang gagah dan indah ini didedikasikan untuk menghormati Bunda Maria yang disebut dengan Bunda Maria Anai Velangkani. Demikian yang dapat saya sampaikan saudara-saudari dalam kunjungan ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.